Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, suatu sukacita kembali kita berkumpul dalam ibadah kita pada hari ini. Saya mengingatkan kita tidak lama lagi, 2 minggu lagi kita akan Natal di sini dan kita akan merayakan ulang tahun juga sinode kita yang ke-52. Gereja Kristen Baitani yang adalah rumah kita. Nah, pada saat ini kita melihat bagaimana perkembangan daripada kita semuanya, karena sebentar lagi kita sudah mengakhiri juga November dan tidak akan lama lagi, tidak terasa selesailah sudah tahun 2025. Namun sebelum semuanya selesai, mendahului saya ingin mengingatkan saudara, perlu kita berefleksi diri untuk kita melihat seberapakah kita bertumbuh pada tahun ini. Apa yang kita kerjakan, bagaimana kita dengan Tuhan, bagaimana hubungan kita dan semuanya yang kita hari-hari ini lakukan. Adakah itu mencerminkan bahwa kita sedang bertumbuh atau naik bertumbuh? Ataukah kita sedang stagnan, keadaan berhenti, atau mungkin juga sudah mengalami penurunan? Mumpung mau kita tutup 2025 ini, saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh ya, belajar firman. Kita mengejar yang disebut selalu dalam diri kita adalah pertumbuhan rohani kita. Dan kita harusnya menjadi orang yang semakin baik. Ingat saudara-saudara, sakit penyakit tidak terlalu serius sebenarnya. Yang serius adalah kalau Anda masih judi online di tahun 2025 ini masih terus. Sakit penyakit tidak serius, saya sudah katakan 2-3 minggu yang lalu. Yang serius adalah kalau Anda itu enggak tobat-tobat juga. Ngomong kotor Anda enggak tobat juga. Selingkuhnya enggak tobat-tobat juga. Nah, ini serius itu saudara. Ya. Pada belakangan ini memang banyak orang selalu berpikir kalau dia ikut Tuhan maka semuanya harus Tuhan nyatakan berkat berkelimpahan. Kata harus. Nah, ini harus digarisbawahi. Saya tidak menolak yang disebut dengan berkat berkelimpahan. Saya percaya Tuhan memberkati. Dan ingat baik-baik, Tuhan datang ke dalam dunia ini, Dia sanggup. Tapi bukan itu, bukan tujuan Tuhan datang itu dari kita miskin lalu menjadi kaya secara materi. Bukan itu tujuan Tuhan. Walaupun sebenarnya itu bisa dilakukannya. Tujuan Tuhan yang utama waktu datang ke dalam dunia bukan yang Anda sakit terus nanti sembuh. Bukan berarti itu tujuannya Dia datang ke dalam dunia sebenarnya. Lebih daripada itu, walaupun bisa dilakukannya. Tapi ada satu hal yang sering terlupakan oleh kita. Bahwa waktu Tuhan datang ke dalam dunia ini, Dia ingin menghubungkan kita lagi dengan surga. Ingat baik-baik bahwa waktu manusia jatuh ke dalam dosa, putus hubungan dengan Tuhan, itulah yang disebut dengan mati. Kalau kau makan buah itu kau mati, kata Tuhan. Dan sejak itu mati itu sangat identik atau arti yang sesungguhnya putus hubungannya dengan surga. Tidak ada lagi connect, tidak ada lagi sesuatu connecting, tidak ada lagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Semuanya orang dalam perjalanan hidupnya sudah tidak bisa lagi terhubung dengan surga. Itu sebabnya saudara-saudaraku, sebenarnya yang paling penting bicara kebahagiaan kita adalah ketika kita terkoneksi dengan surga. Sadarkah Anda bahwa sebenarnya manusia ini semuanya bisa saja memberikan kekayaan buat saudara? Bisa nggak setan pun memberikan kekayaan? Bisa. Setan bisa nggak menolong Anda menyembuhkan? Bisa.
Setan bisa enggak membuat Anda dari tidak ada terus nanti tiba-tiba dengan bagaimana cara, dengan tuyul-tuyul, dengan apa katanya. Bisa Anda yang kekurangan terus nanti bisa makmur kaya, berharta berlipat ganda. Bisa, setan bisa memberikannya. Tapi kalau terhubung dengan surga itu tidak ada. Hanya Kristuslah yang sanggup membuatnya. Amin saudara-saudara. Maka oleh karena itu perlu Anda dan saya hari ini coba kita belajar sebentar tentang terhubung dengan pokok anggur. Mari kita lihat kitab bacaan kita terhubung dengan pokok anggur. Itu adalah Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Kita lihat ayatnya secara perlahan dan mari kita baca bersama-sama. Ayat 1 sampai yang ke-8 Injil Yohanes 15. Mari kita baca 2, 3 iya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku dalam kamu, apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, jikalau kamu berbuah banyak murid-muridku. Amin. Amin. Yesus di dalam mengajar banyak orang, seringkali dia mengajar sesuatu itu melalui alam atau melalui keadaan sekitarnya. Dia mengajar tidak seperti ahli-ahli Taurat orang Farisi mengajar. Dia mengajar dengan perumpamaan yang sederhana dan penuh dengan urapan kuasa. Orang-orang melihat Yesus berbeda. Dia mengajar tidak seperti ahli Taurat mereka yang katanya sudah sangat piawai, pandai. Dan Yesus mengajar muridnya juga dalam konteks bagaimana hidup supaya menjadi muridnya yang sesungguhnya. Dia mengajar dengan pokok anggur yang benar ini. Menarik sekali, saudara-saudara, disebutkan di dalam ayat-ayat yang kita baca bahwa Yesuslah pokok anggur, Bapaknya pengusaha pokok anggur, dan kitalah ranting-rantingnya. Ranting-ranting, dan kalau kita lihat pada pokok anggur, anggur itu berbuah itu pada ranting-ranting. Kalau Bapak Ibu melihat pohon langsat atau duku, maka biasa di ranting-ranting itulah buahnya banyak. Dan saudara-saudaraku, ranting-ranting itu tempat di mana berbuahnya nanti itu harus dibersihkan. Dan saudara-saudara, kitalah ranting-ranting itu. Ranting itu harus terhubung pada pokok anggur. Kenapa? Karena pokok anggur, di dalam pokok anggur ada banyak nutrisi dari akar yang mengalir dan diambil dari tanah oleh akar. Lalu kemudian makanan itu dimasak di daun melalui proses fotosintesis, melalui dimasak dari yang disebut zat hijau daun atau klorofil yang ada pada daun. Dan setelah itu semua yang sudah masak itu disalurkan ke seluruh batang, ke seluruh ranting.
Jadi kalau tidak melekat ranting itu pada pokok itu, pada batang anggur, pada pohon itu, maka ranting itu akan layu, kering dan jatuh. Dan kata ayat ini, tempatnya di dapur untuk jadi kayu api. Saudara-saudara, menarik sekali. Waktu saya mencoba membuka dan kita belajar begitu ya. Ayat yang mengatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Kata dipotongnya, saudara-saudaraku, dalam bahasa Yunani yang dipakai adalah katairo. Katairo itu artinya membersihkan dengan air dari semua serangga, dari semua hama, dari semua gulma atau jamur-jamur yang biasa nempel. Jadi katairo itu dibersihkan begitu rupa dengan air, dibersihkan, dicuci begitu, dibersihkan ranting-ranting itu. Ada semutkah, ada serangga-serangga kecilkah, itu dibersihkan semuanya. Kadang ada jamur di situ, ada gulma yang Anda tahu tumbuhan parasit, itu harus dibersihkan semuanya. Dan memang benar sekali ketika Yesus berkata ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Saudara-saudaraku, itu artinya saudara-saudara, kenapa Anda selalu harus datang ibadah mendengar firman? Kenapa Anda harus ada di dalam kelompok-kelompok kecil, sel grup Anda atau PA-PA yang kecil yang kita lakukan? Ketika Anda ada di situ, kenapa? Karena Anda dan saya sedang dibersihkan. Firman yang waktu Anda tangkap itu membersihkan pikiran Anda, hati Anda. Dari mana? Dari semua serangga, dari semua parasit yang ada dalam diri saudara, pikiran dan hati. Apa itu parasitnya? Itulah kebencian, itulah amarah. Itu semua dibersihkan, saudara-saudaraku. Menarik sekali ketika kami pergi ke kemarin kami pergi ke Bogali, ya, ada acara sedikit, ya biasa ziarah. Ini semuanya kan semalam pasti banyak ziarah ke kuburan. Saudara-saudara, dengarkan saya baik-baik, dengarkan saya baik-baik. Ada banyak orang berpikir tadinya kalau saya ikut Yesus itu semuanya senang, semuanya tidak ada masalah, semuanya jalan mulus, jalan tol saja. Dan berpikir bahwa kalau saya ikut Tuhan tersedia semuanya berlimpah. Saya tidak pernah katakan saya menolak namanya kelimpahan. Tapi cara berpikir kita seringkali bahwa kalau saya tidak dapat, berarti seolah-olah berkata Tuhan itu jahat, atau Tuhan itu membuang saya, atau Tuhan itu tidak peduli saya. Pada waktu kami pelayanan, ada seorang anak gadis. Saya meletakkan tangan dan berdoa padanya. Dan saya ngomong apa adanya, apa yang saya tangkap di dalam kesan batin saya menyampaikan. Dan kemudian dia cerita sama ibu-ibu yang lain yang kami kenal. Dia bilang, kenapa Bapak itu tahu apa yang kualami? Saya bilang, saya juga bingung kenapa seperti itu. Tapi yang pasti apa yang saya ditaruh di dalam hati saya sampaikan saja. Dan barulah saya mengerti waktu saya ngomong padanya. Saya bilang, Dek, kamu itu dulu suka pelayanannya, kamu dulu ikut Tuhan ya, luar biasa kamu. Kamu pernah ikut KMK di kuliah di kampus? Iya Pak, saya di sini. Dia bilang lagi, Bapak pasti ini kan, Bapak seorang penasehat di ini kan. Iya Pak, iya saya tahu ya, saya dulunya setia begini. Lalu saya bilang, kenapa waktu saya berdoa tadi kamu itu kosong? Dia cuma tertawa saja. Iya Pak, begitu. Akhirnya saya baru ngerti. Dia kecewa dengan Tuhan. Dia marah dengan Tuhan. Dia tidak mau ke gereja lagi. Dia tidak mau lagi datang beribadah. Kenapa? Karena dia bilang, kenapa mamaku mati dibikin Tuhan tahun lalu? Jahat kali Tuhan ini, sementara kami belum ada yang nikah begini-begini. Kenapa dibikinnya mati katanya? Saudara tahu? Seringkali cara berpikir berkata bahwa semuanya kalau
mengikut Tuhan semua harus senang dan enak sesuai dengan apa yang kita mau. Kalau yang tidak sesuai dengan yang kita mau, kita anggap Tuhan itu tidak perlu, kita buanglah dia. Halo, dengarkan saya. Semakin kau tinggalkan Tuhan, semakin kau tinggalkan Tuhan, apakah hidupmu makin baik? Tidak. Camkan, engkau tidak dibersihkan, kotorlah terus. Hama, serangga, gulma itu, parasit-parasit itu melekat di dalam dirimu. Ini secara rohani maksud saya. Orang berpikir, kalau saya dulunya setia, kenapa ya Tuhan buat begini? Tuhan tuh kejam. Sampai-sampai ada cara berpikir, ya gereja-gereja karismatik lah yang Pantekosta seperti kita inilah selalu berpikir begini. Contoh nih, kalau ada kecelakaan terjadi misalnya begitu ya, langsung kadang-kadang ada berpikir, kenapa ya? Padahal dia rajin kebaktian, rajin ke gereja, kok bisa ada kecelakaan? Langsung berpikir, jangan-jangan apa? Belum bayar perpuluhan dia ini. Nah, pikirannya langsung aneh-aneh. Langsung berpikir, pasti ada dosanya ini. Halo, nggak ada bicara soal penghakiman seperti, kejam kali lah Tuhan itu. Jadi dipatahkannya kaki Anda gara-gara nggak bayar perpuluhan, begitu? Astaga, nggak seperti itu, terlalu cara berpikirnya salah. Bahwa sesungguhnya saudara-saudara, kita datang ibadah, kita dengerin firman, kita dibersihkan. Dan waktu kita dibersihkan, ini penting. Waktu Tuhan membersihkan kita, perlu tetap tinggal pada pokok anggur. Apa itu? Tinggal pada pokok anggur, itulah terhubung dengan Kristus. Katakan terhubung dengan Kristus. Ulangi, terhubung dengan Kristus. Terhubung dengan pokok anggur karena kita rantingnya. Sehingga kita menjadi orang yang semakin hari semakin sadar bahwa saya tidak bisa berbuat apa-apa kalau saya tidak terhubung dengan Tuhan. Karena ayatnya bilang, ayat 5, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya perlu saya selalu ingatkan diri saya, without God I'm nothing. Tanpa Tuhan saya tidak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan nonsens semua yang saya lakukan. Tapi kan seringkali kita selalu hanya berkata apa? Tuhan, berkati aku Tuhan. Kalau kau nggak berkati aku Tuhan, ingat ya Tuhan ya. Kau tahu Tuhan ya. Ngancam Tuhan lagi kayak preman. Nggak mau lagi aku ke gereja Tuhan. Kau dengarlah itu Tuhan. Camkanlah baik-baik Tuhan ya. Nggak mau aku PA biar kau tahu. Emangnya aku pikiri, emangnya Tuhan rugi kalau kau nggak ke gereja? Tuhan emangnya rugi kalau kau tidak ikut komsel? Anda yang rugi. Kenapa? Anda tidak dibersihkan. Sehingga ketika Anda tidak dibersihkan, banyak gulma, serangga semua di situ. Anda nggak bisa apa? Berbuah. Anda nggak bisa tumbuh. Jadi kalau begitu kesimpulannya, orang yang mau terhubung dengan surga, terhubung dengan pokok anggur, itu arti sesungguhnya bukan cuman jam-jam ibadah saja, tapi terhubung dengan surga itu senantiasa. Jadi terhubung dengan Kristus itu adalah sebuah kesadaran. Kesadaran di dalam diri kita bahwa ada Tuhan dalam saya. Terhubung dengan surga, kita sadar bahwa tanpa Tuhan saya tidak bisa apa-apa. Terhubung dengan surga senang mengatakan, saya perlu sekali Tuhan dalam hidup saya. Amin saudaraku. Jadi waktu Anda mulai mengerjakan banyak hal, pekerjaan kita akan banyak. Di rumah, di kantor, pekerjaan mungkin kita berdagang, mungkin kita berjualan, mungkin kita perawat, dokter atau apa saja. Ingatlah, saya perlu terhubung dengan Tuhan. Bahwa semua yang kau kerjakan hari ini, semua karena Tuhan. Hubungkan hidup saudara, terhubunglah Anda dengan surga itu. Amin. Hasilnya orang yang terhubung dengan surga
dia berbuah banyak. Setuju dengan saya? Ya, karena setelah dibersihkan tadi rantingnya, maka banyaklah buahnya di situ. Dan yang kedua yang harus Anda tahu, bahwa Anda minta apa saja. Ini penting. Jadi yang diperlukan pertama bukan minta apa saja, tapi dibersihkan dulu. Baru hasilnya nanti Anda tinggal pada pokok anggur. Minta apa saja. Kata minta apa saja pada ayat yang ke-7, ya, mintalah apa saja yang kamu menerimanya. Kalau bicara minta apa saja, berarti jangan engkau meminta itu seperti apa yang kau mau. Tujuannya Tuhan, kalau kau minta apa saja, tujuannya Bapa yang dipermuliakan, bukan Anda yang dipermuliakan. Jadi kalau Anda berdoa sama Tuhan, Anda butuh apa Anda? Misalnya Anda butuh pekerjaan, Anda harus tahu dan sadar, saya minta ini untuk apa? Banyak orang minta sesuatu tujuannya apa? Supaya orang tahu siapa saya. Supaya orang lain yang mengejek saya, rasoi, kau tengok siapa saya. Halo, Anda berdoa minta apa saja bukan berarti Anda suka-suka Anda mintain memuaskan hasrat hati Anda, memuaskan nafsu kedagingan Anda, bukan. Tapi mintalah itu tujuan Bapa di surga dipermuliakan. Amin. Waktu Bapa di surga dipermuliakan, percayalah, tujuan Anda itu Bapa di surga, pasti Tuhan akan tolong. Kan ada banyak orang berdoa, tapi kan banyak yang punya tujuan salah, betul gak? Misal, dia dihina. Kenapa? Karena dia tidak punya pekerjaan misalnya. Tapi dia berdoa. Tujuannya apa? Membuktikan pada dunia bahwa siapa saya. Walah. Terus dia berdoa. Bukan itu saudara-saudara. Itu artinya Anda perlu dibersihkan terlebih dulu. Dibersihkan dari apa? Kotoran cara berpikir Anda yang salah itu. Makanya Anda harus dengar firman. Orang yang jarang dengar firman, firman yang diurapi yang dia dengar, dia tidak pernah dengar, kerjanya cuma berdoa saja meminta, kecenderungannya adalah yang dia minta itu memuaskan hasrat dirinya. Bukan. Kalau kita berdoa sama Tuhan, kalau Anda sakit pun, it's okay. Anda berdoa minta kesembuhan, tetaplah tujuannya Bapakku dipermuliakan, bukan aku dipermuliakan. Anda mau dipakai Tuhan luar biasa, oke, tapi tujuannya Bapa dipermuliakan, bukan saya dipermuliakan. Anda berdoa, kerinduan Anda buat apa saja, keinginan Anda, jodohkah, anakkah, pekerjaankah, coba mulai tujuannya Bapa dipermuliakan. Amin saudara-saudara. Orang yang terhubung dengan surga, dia akan tahu, dia akan sadar. Dia tahu, dia sadar, dia yes, ini salah, ini benar. Kenapa? Karena tadi firman itu membersihkannya. Jadi dia tahu. Bayangkan saudara kalau udah bersih, nggak usah jauh. Di rumah Anda sudah terbiasa, rumah Anda bersih, Anda sapu, Anda pel, Anda kasih pewangi lagi. Tiba-tiba ada ayam masuk. Lalu ada kotoran ayam di situ, dia masuk terus ayamnya lari. Tapi dia sudah taruh kotoran ayam, nggak kelihatan bagi Anda, nggak kelihatan kotoran ayam karena di bawah-bawah itu dia di bawah-bawah tempat kursi itu misalnya. Tapi karena Anda sudah terbiasa hidup bersih, sudah terbiasa Anda itu harum, sudah terbiasa Anda pel, sudah terbiasa Anda ada di tempat yang betul-betul bersih itu. Begitu ada kotoran pasti Anda akan langsung merasa, ada apa ini? Kok ada baunya ini? Apa bau apa ini ya? Maka Anda mulai cari, apa bau apa ini? Maka Anda akan menemukan ada kotoran ayam di situ. Saudara-saudara, tadi kami sebelum kemari
Itu di ambal kami di depan pintu. Untung aja nggak saya taruh kaki saya. Ada 2 tumpuk di situ kotoran kucing. Bayangin saudara. Aduh, aku bilang, saya cuma tarik ke tepi pagar. Lalu ibu bilang, biar aku siram ini. Bikin ada aja kucing ini. Gitu. Bayangin, kita tidak suka. Tapi mohon maaf ya saudara, banyak orang Kristen bangga dengan kotorannya. Udah tahu di situ ada bau, udah tahu di situ ada gulmanya, parasitnya dalam dirinya. Tapi dia santai aja. Mengapa dia santai aja? Udah terbiasa. Rumahnya penuhi dengan kotoran ayam, nggak masalah sama dia. Ingat saudara, banyak orang seperti itu. Kalau rumah Anda selama ini bersih, begitu ada satu kotoran saja, Anda pasti tidak tenang, Anda pasti tidak nyaman. Tapi kalau sudah terbiasa di situ kotoran, piring tidak dicuci-cuci, masuk keluar masuk, tikus di situ, Anda santai aja. Dan begitu Anda masuk ke rumah orang atau ke tempat yang lain, Anda lihat santai aja, nggak kotoran banyak di situ, kotoran nggak bersih, santai, udah terbiasa. Sama dengan gitu. Anda sudah terbiasa dengan apa? Dengan ngomong kotor, judi online, udah terbiasa. Begitu ketemu sama kawan yang lain, yang judi juga, yang juga mulutnya kotor, santai aja saudara. Macam tak bersalah aja hidup Anda dengan dia, slow aja. Makanya gawat ini yang paling susahnya nih. Ada orang yang banyak kotoran dalam dirinya, bertemu dengan orang yang sudah bersih, tapi dia masih banyak kotorannya. Ini sudah bersih saudara-saudaraku. Apa yang terjadi? Dia nggak nyaman hidup dengan orang yang bersih itu. Cobalah Anda bayangkan. Contoh, saya pernah satu kali ibu gembala bilang, Pak, kalau kau ngomong kayak mulutmu bau. Saya, iya Pak, nggak enak kurasa. Anda tahu orang yang biasa seperti itulah, biasa harum semua, terus tiba-tiba mulut saya rasanya bau. Oh pasti dia nggak nyaman, pasti. Tapi kan ada orang dia bau, misalnya seperti saya ngomong dengan orang yang ini, apa yang terjadi? Orang ini pasti nyingkir. Kenapa? Karena nggak mau ngomong dengan saya, karena mulut saya bau, kan begitu. Maka saya merasa tersingkir. Masalahnya bukan orang itu, masalahnya saya harus bersihkan diri saya. Baru satu frekuensi katanya, baru terkonek bersama. Maka apa yang terjadi? Ketika ibu gembala bilang gitu, waduh, mulailah dikumur-kumur pakai, ada yang tahu kan, Listerine lah, apa mereknya semuanya, pagi malam. Gara-gara hanya ngomong gitu. Saudara-saudara, kenapa bisa mulut bau? Kalau Anda berpuasa, contoh kalau Anda berpuasa, itu biasa itu terjadi. Agak bau. Itu baru dari situ. Belum lagi yang lain-lain. Maka oleh karena itu saudara-saudara, camkan baik-baik, kita perlu dibersihkan setiap hari. Firman Tuhan harus Anda tangkap setiap hari. Firman yang hari ini hari Minggu Anda bisa buka lagi di rumah. Kadang-kadang ini tunggu lagi nanti hari Kamis Jumat bisa diupload di YouTube atau di Facebook, halaman Facebook. Nah, Anda bisa belajar lagi, Anda dengerin lagi. Begitulah dia memang. Dan kemudian kalau kita melihat orang yang terhubung dengan surga, kita belajar dari kisah Yosua dan Kaleb misalnya. Ini kisah menarik. Bagaimana Yosua dan Kaleb diberikan perintah oleh Musa mengintai tanah Kanaan bersama dengan 10 pengintai yang lain, jadi 12 pengintai. Disuruh pergi mengintai, nanti kasih tahu bagaimana hasilnya. Dan mereka pulang setelah 40 hari, mereka bilang, wih luar biasa tanah itu, tanah Kanaan itu. Mereka sudah ada di perbatasan tanah Kanaan dan akan masuk ke tanah Kanaan. Mereka harus merebut. Dan apa yang terjadi? Hasil mengintainya, dengarkan saya, ayat 30 bilang,
Kaleb menenteramkan hati bangsa itu. Kenapa? Karena 10 pengintai bilang, nggak mungkin kita masuk. Aduh, ngeri kali, orang-orangnya besar. Tidak bisa, mustahil. Selalu ngomongannya begitu. Tapi Kaleb bilang, tidak, kita akan maju. Negeri itu sudah pasti kita akan duduki. Pasti kita kalahkan. Lalu ayat 31, orang-orang yang lain bilang, kita nggak bisa maju, mereka lebih kuat dari kita. Ayat yang selanjutnya bilang, lalu yang paling parahnya 10 pengintai tadi menyampaikan kabar busuk. Kabar busuk artinya kabar yang dilebih-lebihkan, tapi yang busuk, yang bau, yang tidak ada gunanya, nggak ada artinya. Apa yang mereka lebih-lebihkan itu? Mereka bilang, oh, negeri yang kami intai itu katanya memakan penduduknya. Padahal nggak ada itu. Ditambah-tambahi supaya orang itu semuanya ikut, mereka menjadi takut. Orang di sana itu tinggi-tinggi perawakannya, nggak mungkin. Juga kulihat katanya, oh, raksasa-raksasa di sana. Kami melihat diri kami seperti belalang. Ayat yang ke-33 bilang, nggak mungkin kita bisa. Halo, dengarkan saya baik-baik. Orang yang terhubung dengan pokok anggur itu, dia akan punya keyakinan bahwa Tuhan beri dia kemenangan atas masalah. Justru orang yang tidak terhubung dengan surga itu, dia akan melihat masalah begitu besar sehingga Tuhan itu kecil kelihatannya. Dan yang paling luar biasa, orang yang gak terhubung dengan surga, biasanya dia akan melemahkan orang lain, mengatakan hal-hal yang kabar busuk yang tidak ada. Bagaimana orang itu bisa ikut dia, lemah seperti dia. Dia cari jalan omongan ditambah-tambahinya. Yang mana Anda? Halo, yang mana? Betul, tanah Kanaan itu harus direbut. Ingat, setiap hari kita harus merebut tanah Kanaan kita. Merebut artinya kita berjuang untuk menggapai, berjuang untuk mendapatkan. Yes, ya itulah hidup. Dalam perjuangan hidup itu, Anda dan saya perlu sadari bahwa bersama dengan Tuhan pasti bisa. Artinya Anda terkoneksi dengan Tuhan. Katakan amin. Apa yang terjadi dengan semuanya itu? Lalu Yosua dan Kaleb. Kalebnya bilang pada Bilangan 14 ayat yang ke-9. Ini menarik. Dalam 2 terjemahan saya coba untuk membukanya. Dalam terjemahan Indonesia dan LAI, ya, terjemahan barunya, berkata begini ayat 9. Janganlah memberontak kepada Tuhan, janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah kita takut pada mereka. Wow. Dalam terjemahan lama yang menarik nih, terjemahan lama, dibilang begini, hanya janganlah mendurhaka kepada Tuhan, dan janganlah kamu takut kepada bangsa negeri itu, karena mereka itu roti bagi kita. Perlindungannya sudah undur dari mereka, dan Tuhan akan menyertai kita. Janganlah takut akan mereka. Mereka itu roti bagi kita. Bisa kita telan, bisa kita makan itu mereka. Kalau begitu buat saya, kesimpulan saya adalah orang yang terhubung dengan pokok anggur, maka dia akan membuat masalah itu sebagai roti, makanan dalam dirinya. Halo. Kalau nggak pernah terkoneksi dengan Tuhan, nggak terhubung dengan Kristus, masalah itu menjadi besar walaupun kecil dalam dirinya. Dia menganggap Tuhan itu kecil, masalahnya besar. Kalau yang terkoneksi, dia akan melihat Tuhan besar, masalahnya kecil. Selanjutnya lagi, saya buka lagi ayat yang lain. Yesaya 40, ini ayat biasa ini, yang terlalu sering Anda tangkap. Yesaya 40, ayat yang ke-29 sampai 31. Dibilang begini, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin, saudara-saudara. Tidak menjadi lelah.
Kalau begitu, kesimpulannya lagi, menanti-nantikan Tuhan itu ternyata terkoneksi dengan surga. Orang yang terhubung dengan pokok anggur itu, dia akan mendapat kekuatan baru. Saudara dan saya mau pilih yang mana? Anda kan lemah, sudah lemah. Kadang-kadang kita kan punya susah. Semua kita bisa mengalami. Tapi ingatlah bahwa kita harus tetap terhubung dengan surga. Kita terkoneksi dengannya. Waktu kita melakukan penyembahan-penyembahan kita sedang terhubung dengan surga itu. Kekuatan baru diberikannya. Diberikannya. Saudara-saudara, yang gak mungkin bagi Anda rasanya gak sanggup aku Tuhan. Kan banyak ibu-ibu seperti itu ya, punya masalah pergumulan. Suamiku begini Pak, anak-anakku sedang mengalami begini. Bagaimana hidup kami begini, udah bingung begini. Tidak tahu lagi, dia tak berdaya. Tapi dia nyanyi doa, bersyukur, percaya bahwa ada Tuhan yang besar dalam hidupnya. Anehnya begitu amin, masalah tetap ada, tapi kekuatan baru Tuhan beri untuk menyelesaikan masalah itu. Wow. Jadi terhubunglah Anda selalu dengan Tuhan supaya dapat kekuatan baru. Amin. Kembali ke Kaleb. Apa yang terjadi dengan Kaleb? Anda tahu? Setelah mereka merebut tanah Kanaan, mereka memasuki, tapi Kaleb dalam Yosua 14 ayat yang ke-7 dan sampai selanjutnya dikatakan, aku berumur 40 tahun ketika disuruh Musa mengintai tanah Kanaan. Jadi waktu Kaleb disuruh Musa mengintai tadi, itu umurnya 40 tahun. Dan dia membawa kabar pulang yang sejujur-jujurnya. Itulah kisah yang tadi kita baca. Sedangkan saudara-saudaraku katanya yang lain, yang membuat bangsa itu apa? Tawar hatinya. Tapi aku tetap mengikut Tuhan dengan segenap hati. Lalu ayat 10 bilang begini. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang aku telah berumur 85 tahun aku hari ini. Dan yang menarik ayat 11, apa katanya? Pada waktu itu aku masih sama kuat seperti waktu aku disuruh Musa. Bayangkan umurnya 40 tahun, lalu sekarang 85 tahun. Dan dia berkata, aku masih sama kuat. Anda ngerti maksudnya sama kuat itu? Jangan bilang, oh rohaninya, oh ya memang kuat rohaninya. Enggak. Di situ bicara jasmaninya, masih sama kuat. Jadi kalau hari ini umur Anda berapa? 60 tahun, sebenarnya masih sama kuat. Tapi kenapa bisa tetap sama kuat? Ayat Yesaya 40 tadi berkata, apa katanya? Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Dia menjadi muda lagi dan bisa terbang tinggi seperti Raja Wali. Halo, hebatnya rupanya saya makin sadar. Yang suka terhubung dengan surga, yang selalu merindukan dia terhubung dengan surga. Bukan yang dipikirkannya kalau ketemu Tuhan itu selalu dia cuma minta, Tuhan mobilku ganti, Tuhan aku mau nambah lagi Tuhan tanahku. Bukan itu. Tapi waktu dia terhubung dengan surga, dia menyembah Tuhan di dalam hidupnya. Kekuatan baru. Ada sebuah penguatan dalam dirinya. Dan saya beritahu, itu tidak bisa diberi dunia ini. Obat kuat bisa diberi dunia ini? Bisa. Tapi berapa lama itu tahan? Justru kalau makin banyak kau minum itu, aduh. Kan sudah pernah saya bilang dulu kan, dunia ini kan menawarkan yang gila-gilaan semua. Dibuatnya kita menjadi tidak percaya diri tentang diri kita, bukan?
Kan selalu saya bilang, bagaimana orang dari China sana menjual dagangannya, dia selalu membuat kita tidak percaya dulu. Kita nggak bisa menerima diri. Coba, apa ciri-cirinya wanita yang cantik mempesona? Itu pasti dalam pikiran kita pasti apa? Glowing, putih, ya kan? Rambutnya terurai hitam, lalu langsing dan cara berjalannya, bagi kita itu tuh wanita idaman tuh. Bodinya kayak gitar Spanyol, kan begitu kita. Padahal kita akhirnya lihat iklan semuanya, kita stres ngeliat diri kita. Wajah kita pun pas-pasan. Kita nggak menerima diri kita lagi kan. Maka lakulah skincare dari China. Lakulah pelembab, pengangkat sel kulit mati, anti gores. Laku semua itu. Laki-laki juga gitu. Nggak bisa terima dirinya apa? Kurang kuat rasanya, ya kan? Minumnya lah yang luar biasa. Obat kuat pil kita, minumlah krating deng, minum lagi apa semua, minum lagi. Pokoknya berbagai merek lah, yang pokoknya bisa kuat. Akhirnya nggak tahan jantung, mati tiba-tiba. Nah itulah longornya itu di situ manusia. Dunia selalu nawarin yang begitu. Tapi Tuhan sedang berkata, enggak, kekuatan yang baru kuberikan padamu. Itu kekuatan dari surga, melebihi segala sesuatunya. Dan Anda kuat. Amin saudara-saudara. Amin. Makanya cobalah Anda terhubung terus dengan surga. Umurnya 85 tahun. Pada waktu itu aku masih sama kuat. Lalu apa yang dikatakan Kaleb ayat 12, berikan kepadaku pegunungan itu gunung Hebron. Berikan kepadaku, aku mau ke sana merebutnya. Mungkin Tuhan menyertai aku, dan akhirnya dia merebut. Akhirnya Hebron menjadi milik pusaka daripada Kaleb dan keturunannya. Saudara-saudara, saya mau akhiri. Harapan apa yang engkau suka dengar dalam dunia? Banyak harapan bukan? Tapi saya kasih tahu, harapan dalam dunia itu beda dengan harapan di dalam Alkitab. Harapan di dalam dunia itu bisa ya, bisa tidak. Tapi harapan di dalam kebenaran Alkitab adalah sebuah kepastian yang pasti bisa Tuhan tolong Anda. Itu harapan yang luar biasa. Sehingga Anda akan mampu diberi kekuatan melangkah, dan Anda pasti bisa bersama Tuhan. Berdoalah, terkoneksi dengan Tuhan, mintalah, tapi dengan sebuah tujuan supaya Bapa dipermuliakan. Amin saudara-saudaraku. Ada satu hal yang menarik. Anda tahu kita ini keturunan Sarah. Betul ya? Kita ini keturunan Sarah. Kita tidak dibilang keturunan Ribka. Keturunan apa lagi itu? Ruth. Keturunan apa lagi? Banyak di dalam perempuan-perempuan Alkitab itu. Keturunan Maria misalnya. Atau keturunan, tapi dibilang keturunan Sarah. Kenapa disebutkan keturunan Sarah? Di dalam kitab Galatia pasal 4:21 bilang kita keturunan Sarah. Kita bukan keturunan perempuan hamba. Hagar maksudnya. Kita ini keturunan perempuan merdeka. Apa itu keturunan perempuan merdeka? Keturunan Sarah. Mengapa disebut keturunan Sarah? Dengar. Karena satu-satunya perempuan yang luar biasa, dibaharui kekuatannya di masa tuanya. Anda tahu, tua umur 90 tahun masih bisa melahirkan. Di mana ceritanya umur 90 tahun bisa melahirkan? Bagi orang yang kedokteran pasti tahu bagaimana seorang wanita mengedan begitu ya, melahirkan anak. Sudah nenek. Tapi dia dibaharui Tuhan kekuatannya. Ingat baik-baik saudara-saudara. Dibaharui Tuhan. Sebagai seorang yang terhubung dengan surga, dibaharui Tuhan kekuatan itu. Dan akhirnya dia bisa melahirkan anak. Maka dengarkan saya. Kalau begitu,
Karena kita keturunan termasuk dari perempuan merdeka. Anda dan saya pun mau diberikan Tuhan kekuatan yang baru senantiasa. Memampukan Anda menjalani hidup Anda setiap hari. Mengerjakan dengan sungguh. Dan kalau Anda berkata, Tuhan tolong saya. Tuhan ini kebutuhan saya. Tuhan ini begini. Anda lihat dalam diri Anda. Mempermuliakan Bapa atau tidak. Kalau mempermuliakan Bapa, percayalah. Alkitab bilang tadi dalam kitab Yohanes 15. Apa katanya? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka Dia akan memberinya. Kamu akan menerima apa yang kamu doakan. Jadi saudara-saudara, mari kita terhubung dengan surga selalu. Karena hanya Dialah jawaban kita yang sesungguhnya. Dunia mengecewakan, harapan-harapan dunia itu bisa ya bisa tidak. Dan terlebih lagi seringnya mengecewakan saudara. Tapi harapan Anda di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dia akan memberikan Anda kemenangan demi kemenangan. Yesus memegang tangan Anda. Dia memberikan Anda kemenangan demi kemenangan. Mari kita beri tepuk tangan pada Yesus kita. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berkata bahwa